Malam semuanya. Sebelum kita memulai anti camp pada sesi yang hari ini, aku mau ngingetin kalian seperti biasanya,
Kalau untuk seluruh peserta entry camp, jangan lupa ya guys mengisi entry tiketnya. Caranya kalian bisa langsung aja scan QR code ataupun kalian bisa klik link yang ada di kolom chat teman-teman. Nah, tadi aku lihat ada yang udah nanya gitu ya. Entry tiketnya mana nih? Ini udah dikirim ya guys, jadi bisa langsung aja diakses dan kalian ngisi supaya kehadiran kalian juga tercatat nih di sesi hari ini. Nah, selanjutnya aku mau ngingetin kalian juga supaya jangan lupa rename kalian sesuai formatnya. Yaitu bagi kalian yang binusian, kalian bisa rename menjadi NIM strip nama. Tapi kalau kalian yang non-binusian, cukup rename nama kalian pakai namanya aja. Oke? Nah, yang terakhir aku juga mengingetin kalian semua, ayo dong guys, nyalain kameranya dan pakai nih virtual background yang udah disediain sama panitia kita. Pastinya di sesi-sesi sebelumnya juga mungkin kalian juga udah dapet gitu ya, sering dikirimin VBG-nya ini, dipakai aja guys, and nyalain ya kamera kalian. Nah, sesi hari ini akan kita mulai sebentar lagi, jadi mau ditunggu aja deh teman-teman.
Malam semuanya, aku ucapkan lagi ke kalian semua yang khususnya teman-teman yang baru aja masuk ke Zoom meeting hari ini ya. Nah, aku mau ngingetin lagi ke kalian semua supaya jangan lupa nih guys, isi entry tiketnya nih. Kalian bisa langsung aja scan QR code-nya atau kalian bisa klik link yang ada di kolom chat teman-teman. Nah, mungkin selagi kalian mengisi juga, aku mau ngingetin kalian juga supaya jangan lupa rename nama kalian. Buat yang minusian, itu kalian bisa rename jadi name strip nama kalian. Nah, untuk kalian yang non-binasian, cukup rename pakai nama kalian aja nih, guys. Nah, selanjutnya aku juga mau ngingetin nih, buat teman-teman semua nyalain kameranya dan juga pakai virtual backgroundnya yang udah disediain sama panitia kita. Yuk guys, nyalain kameranya supaya kita bisa lihat nih muka-muka kalian juga, siapa aja yang ikut sesi hari ini gitu ya. Nah, sesi hari ini akan kita mulai mungkin sekitar 5 menit lagi ya teman-teman. Jadi stay tune aja. Halo,
malam semuanya. Gimana nih guys, kabar kalian hari ini gitu? Masih pada semangat gak ya ikut LNT Camp hari ini? Semoga sih kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja gitu teman-teman. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin sekali lagi ke kalian semua, selamat datang guys di LNT Camp 2025 dengan temanya itu ya, Go Beyond Mastering the Future with Kolang di sesi ke-8 kita. Nah, perkenalin, aku Sisil yang hari ini akan mendampingi kalian sebagai MC dari awal LNT Camp sesi hari ini sampai akhir nih teman-teman. Nah, sebelumnya aku juga mau ngingetin kalian lagi nih. Aku nggak bakal capek-capek buat ngingetin kalian guys, karena itu penting banget gitu ya. Jadi jangan lupa rename nama kalian. Kalau kalian yang minusian, kalian bisa rename pakai name strip nama. Tapi kalau kalian non-binusian, cukup rename nama kalian aja pakai nama kalian aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku juga mau ngingetin kalian semua supaya jangan lupa nih nyalain kameranya dan gunain virtual backgroundnya gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting juga yaitu guys jangan lupa buat isi entry tiketnya nih. Udah ada barcode-nya di layar, kalian bisa langsung scan aja ataupun klik link yang ada di kolom chat teman-teman. Nah, mungkin selagi kalian ngisi juga nih, kalau ada yang masih belum diisi gitu, langsung aja guys, langsung akses and isi supaya kehadiran kalian tuh benar-benar tercatat gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara, aku juga mewakili BNCC serta panitia Arantikem ingin terima kasih juga kepada rekan media partner kami, yaitu Bank KTI yang udah membantu kelancaran dari acara Arantikem hari ini dan sebelum-sebelumnya juga sampai nanti gitu ya di sesi terakhir kita. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita juga langsung masuk aja ke sesi hari ini. Nah, sesuai dengan kucur yang ada di BNCC sendiri, kita bakal mulai acara pada hari ini dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Doakan aku pimpin secara universal, teman-teman yang lain diharapkan dapat menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat dan bimbinganmu juga sehingga kami semua bisa berkumpul di Zoom meeting hari ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kami pada LNT Camp. Hari ini kami sudah memasuki sesi ke-8, tapi Tuhan tolong tetap bantu kami semua supaya materi hari ini dapat kami pahami dan kami terima dengan baik sehingga bisa bermanfaat bagi kami semua juga ke depannya. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan, amin. Oke, selanjutnya, aku juga punya stiker reminder nih tentang beberapa peraturan yang wajib kalian semua ikutin. Mungkin kalian udah sering dengar ini juga, tapi ini tuh penting, jadi pastiin kalian semua juga udah ngikutin gitu ya guys. Nah, yang pertama itu peserta diwajibkan mengikuti sesi tanya jawabnya secara sopan dan disiplin. Maksudnya apa? Itu tuh kalian semua, jadi biar acara sesi hari ini juga bisa berjalan dengan kondusif gitu ya teman-teman. Jadi tolong tanya jawabnya juga kondusif gitu. Kalau kalian mau nanya, tanya aja lewat kolom chatnya atau mungkin nanti Kak Syaifulnya mau tanya jawab sama kalian gitu. Selama sesi materi ada pertanyaan yang Kak Syaiful ajukan gitu, teman-teman bisa langsung aja gitu jawab pertanyaan Kak Syaiful lewat kolom chatnya ataupun kalian bisa langsung jawab pakai mic gitu ya guys kalau mau. Karena eh, secara kalau kalian aktif dan interaktif itu juga bakal kita appreciate banget sih. Teman-teman keren banget kalau bisa aktif dan interaktif sama sesi hari ini berlangsung gitu ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, aku ingetin lagi, jangan lupa nyalain kameranya dan gunain virtual background-nya gitu. Dan mematikan mic-nya kalau kalian sedang tidak diminta berbicara ya teman-teman. Karena itu juga kalau misalkan ada yang bocor-bocor gitu, itu kan bakal mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Nah, oke. Sebelumnya, aku juga mau perkenalin lagi nih pembicara kita atau pengajar kita yang super duper setia gitu ya teman-teman. Udah nemenin kita dari sesi pertama sampai sesi ke-8 hari ini gitu. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung sambut aja Kak Syaiful. Kak Syaiful udah datang nih guys. Selamat malam nih Kak. Halo, selamat malam. Oke, Kakak udah siap belum Kak buat ngajarin kita nih di sesi ke-8 hari ini? Siap dong. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, waktunya aku serahin ke Kak Syaiful. Oke, selamat malam semuanya. Em, Balik lagi ya, nggak terasa udah sesi ke-8. Kita mau lanjutin materi mengenai
eh, ini upload file, export Excel, dan go routine. Oke, jadi sebelumnya kita kan udah mencoba CRUD ya, REST API CRUD menggunakan raw JSON. Nah, sekarang kita mau coba pakai file, upload file. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas lalu-lalu ya, upload file ini kita pakai nih kalau di Postman itu ada body form data. Kalau sebelumnya kan raw JSON ya. Nah, sekarang kita kalau mau pakai upload file maka perlu diganti jadi form data atau multipart form data. Nah, ya kurang lebih sama ya. Upload file ini pakai HTTP request, tapi jenisnya ya yang berbeda. Fungsinya itu untuk mengunggah dokumen atau gambar dari front-end ke back-end. Nah, ini pun juga digunakan eh, dalam API yang menerima input beberapa file sepertinya contohnya kayak ini ya CV, foto dan lain-lain. Jadi bisa berupa gambar, PDF maupun Excel maupun file-file lainnya. Oke, caranya gimana? Nah, kalau kemarin kita coba ya eh, bikin REST API CRUD itu kan kita perlu binding ya. C subbind. Nah, bind itu pakai struct dan JSON. Nah, sekarang kita pakainya C, C form file. Nah, ini C ini dari kin konteksnya. Nah, terus kalau dia menemukan form data yang tipenya file dengan key-nya adalah foto. Bisa dilihat ya kalau di Postman ini ada key foto. Nah, berarti kita mau lihat cek apakah file ini ada atau enggak. Kalau error, berarti filenya ini enggak ada gitu kan. Nah, kemudian baru kita validasi. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi file itu ketika kita udah dapat datanya, bisa aja kita mau file-file tertentu yang bisa dikirim. Contohnya ini ya, kita mau bikin eh, apa upload image atau gambar. Nah, kita tentuin extensionnya nih. Di sini yang boleh dimasukkan itu .jpg sama .png. Nah, kita cari tahu dulu file yang dimasukin tuh extensionnya apa nih. Nah, itu bisa pakai ini file path extension. Nah, file titik file name dari sini ya. Artinya apa? Filepad ini dia membaca extension dari file name yang kita upload tadi. Jadi ketika kita input gambar, itu pasti sudah ada extensionnya ya. Nah, kita dapat nih extensionnya. Nah, di sini pakai strings to lower. Itu artinya kita bikin semua eh, kata atau semua huruf di extensionnya ini jadi kecil. Nah, nanti jadinya ini ya. Bisa .jpg, .png. Baru kita validasi. Kalau allowed extension ini tidak terdapat di extension, maka return error invalid extension. Kayak gitu. Oke, bisa kita coba ya aplikasikan di project kita. Oke, misalnya nih, kita kan udah punya banyak roots ya. Nah, saya mau di sini pakai bikin reach baru yang tujuannya untuk update foto mahasiswa. Nah, makanya kita bikin aja nih mahasiswa roots.
titik. Nah, karena update-nya itu cuma foto, berarti kita cukup pakai patch. Kalau patch itu sebagian ya update-nya. Kalau put itu semuanya. Jadi, nah, kita mau update yang mana? Eh, Mahasiswa yang mana? Maka kita perlu ID. Baru ini buat unik, biar unik aja. Saya mau kasih endpoint slash foto. Gitu. Terus kita bikin handlernya. Handlers titik. Nah, kita kan belum bikin ya. Kita bikin dia namanya update tuh mahasiswa ini. Oke, langsung kita implementasiin di handlernya, di mahasiswa handler. Sesuai namanya ya. Oke, kita bikin function update foto mahasiswa. Parameternya adalah si in.context. Oke, selanjutnya adalah, nah, ini kan udah ngeling ya. Selanjutnya adalah yang tadi kita mau cek fotonya itu ada atau enggak. Jadi pakainya adalah si.com file. Nama key-nya adalah foto. Nah, di sini dia ada eh, kembalian dua ya responsnya. Ada multipart file header dan error. Multipart file header itu bisa kita deklarasikan sebagai file. Kemudian errornya R. Oke, ini. Lalu jika error, maka dia akan return bad request dan errornya nanti dari message yang ada di sini. Gitu. Nah, baru kita coba bikin ini dulu ya. Hmm, validasi extension. Misalnya kan ini kita mau update foto mahasiswa. Jadi otomatis extension yang dibutuhkan adalah what extension adalah JPG maupun PNG atau eh, file-file yang sifatnya gambar ya. Karena ada banyak, jadi saya bikinnya slice dot JPG atau dot PNG. Misalnya ini ya. Nah, kemudian ya, kita mau ngambil extension yang ada di filenya ini. Kita extension sama dengan strings to lower. Ini biar extensionnya kecil semua ya. Kemudian file path. Nah, file path ini langsung bawa dari golang. Kemudian titik. Nah, ini ada extension. Nah, extensionnya apa? Dari file dot file name. Ini secara otomatis ya file name-nya dapat dari sini. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan if slash contains, tidak ya, if not slash contains. Nah, contains ini dia ini ya para meternya ada s atau slice, kemudian value-nya apa? Berarti allowed extension
koma, extension. Nah, bacanya adalah jika extension ini, extensionnya file yang di request tidak tidak ada, tidak masuk di allowed extension .jpg atau .png, berarti dia return error. Nah, di sini nggak ada error ya, jadi kita define string aja, uh, valid extension kayak gini. Nah, lalu kalau ini dulu kali ya, kita mau ngecek dulu ini berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ini kan respons ya, responsnya saya mau dia nampilkan mana adalah oke itu file titik file name ini terus extensionnya adalah extension. Nah, coba gini dulu kali ya. Lanjut, kita mau ke Postman. Nah, di Postman ini, oh belum saya jalankan. Go run main.go. Ini kita pakai studi kasus yang kemarin ya. Oke, running 8080. Oke, kita bikin request baru aja deh. Di kita taruh di folder mahasiswa, lalu kita namainnya update foto. Oke, lalu tadi apa? Metodenya patch ya. Kemudian base URL slash api slash eh, tadi apa ya? ID ya. ID slash foto. Nah, ID-nya kita isi sembarang dulu satu. Nah, cuman kalau langsung di running error ya karena dia butuh validasi. Oh, sebentar, oh, kurang mahasiswa ya. API slash mahasiswa. Nah, authorization header is required. Nah, kita belum login tadi. Nah, login dulu ya. Karena yang kemarin kita udah bikin validasi ya. Di rules-nya itu kita pakai middleware out. Nah, jadi harus login dulu. Loginnya kemarin ini ya. Tokennya saya masukkan di sini. Oke, save. Lalu kita lihat ini pakai bearer token. Ambil dari token yang tadi. Oke. Nah, terus kita send dulu. Nah, ada error request content type is not multi-platform data.
Nah, belum kita setting nih, pakai yang form data, body form data. Baru kita tulis foto key-nya tadi ya. Di sini file. Nah, coba gini dulu. HTTP tidak ada file. Tadi errornya ya. Kalau dia tidak ada filenya. Coba kita isi pakai yang ini. Oke, kita send. Nah, ini datanya udah masuk ya. Ini nama filenya tadi, terus extensionnya ini. Sesuai ya sama yang ada di code. Karena kita returnnya adalah data, datanya adalah file name sama extensionnya. Oke, selanjutnya, oh, oke, selanjutnya kita perlu apa ini? Eh, kita perlu apain si filenya ini. Nah, si filenya ini perlu kita simpan. Nah, simpannya itu di sini. Ini bukan output ya. Oke, jadi yang di sini kita kan udah dapat filenya ya. Nah, cuman kita mau update nih, update foto profilnya. Nah, si mahasiswa ini ternyata dia belum punya eh, foto, kolom foto. Kalau kita lihat di model mahasiswa, nah ini belum ada kolom fotonya ya. Jadi kita tambahin di sini foto string, tapi pointer karena dia bisa aja tidak punya foto atau tidak perlu update foto karena ini opsional ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian namanya adalah JSON foto. Oke, gini aja. Selanjutnya, nah, kita mau validasi dulu si eh, mahasiswa mana yang mau di-update. Tadi kita punya ID di sini. Nah, maka kita ambil dulu ID sama dengan si dot params ID. Nah, di sini kita dapat nih ID yang berupa string. Nah, terus kita panggil user atau kita perlu panggil dulu ya si ID ini beneran ada nggak sih di database. Makanya kita perlu cek si usernya. Maka kita panggil function yang udah ada di head repository mahasiswa repository. Nah, di sini kita udah punya ini ya, get mahasiswa by ID. Nah, kita panggil aja repository titik get mahasiswa by ID. Nah, di sini ID. Nah, cuman ID di sini nggak bisa ya, karena ID-nya ini get mahasiswa ID ini
maunya integer, sementara id di sini dia tipenya adalah string, makanya kita convert dulu. Contohnya itu di sini. Nah, jadi id integer kita string convert jadi, nah ini, atau ini responsnya adalah integer sama error. Nah, kalau error berarti dia bukan angka. Kita pakai yang ini, id integer. Nah, kalau ini kan integer ya, sementara yang dibutuhkan dia adalah integer, maka dikonvert aja ke integer. Kalau angka ke angka, dikonvertnya langsung kayak gini ya. Tapi kalau string ke angka, perlu pakai string convert. Oke, responsnya adalah ini, model mahasiswa sama error. Mahasiswa, koma, error. Jika error, maka errornya adalah pesan error. Kemudian, nah, mahasiswanya ini dia mengambil, kita update mahasiswa titik foto. Nah, fotonya ini harusnya adalah yang di sini ya, file name-nya dari eh, foto. File name. Dia langsung auto convert ya. Jadi si pointer, karena foto ini dia pointer ya, pakai ini. Sementara file name di ini dia string, makanya langsung ke convert pakai dan. Nah, cuman eh, di sini kita udah berhasil nyimpen mahasiswa foto atau foto yang ada di request ke mahasiswa foto. Nah, perlu kita update ke database. Update-nya adalah kita udah punya nih update mahasiswa. Nah, kita tinggal panggil aja repositories titik update mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan update mahasiswa punya parameter mahasiswa ya, model mahasiswa. Kita ambil dari ini, mahasiswa. Karena dia bentuknya udah model mahasiswa dan perubahannya udah ada. Nah, kita masukin di sini. Responsnya cuma error. Kalau error, kita return. Oke. Nah, ini adalah function buat update foto. Nah, cuman kalau kita simpan kayak gini, ini sebenarnya cuman mengupdate eh, data mahasiswa. Kita simpan file, nama filenya aja. Nah, kita juga perlu menyimpan, eh, kita perlu menyimpan filenya ini ke dalam folder yang ada di sini. Nah, jadi kita bikin folder baru aja, namanya uploads. Nah, nanti setiap foto yang ada di sini kita masukin ke folder uploads di sini. Gitu. Jadi nanti ketika kita nampilin detail mahasiswa, nanti akan muncul link fotonya kayak gitu. Oke, oke, sebentar. Kita cari cara dulu gimana caranya si file itu bisa masuk ke foto, ke filenya.
Oh, kita tanya ChatGPT dulu. Bagaimana menyimpan file form data directory. Let's go. Menggunakan pin. Kurang lebih sama ya, yang kayak yang tadi. Nah, terus saya save uploaded file. Nah, cukup kayak gini. Saya uploaded file. Cuman kita perlu menentukan file path-nya. Oke, coba kita copy dulu ya. Sini, terus, oke, di atasnya aja deh, di sini. Sebelum kita update, kita simpan dulu. Oke, file name, ini dia string, harusnya kayak gini aja udah bisa ya. Kita coba-coba dulu. File path di sini juga string. Oke, berarti sebenarnya cukup plot directory tambah file name. File sama file. Coba gini dulu ya. Kita mau eh, ngecek dulu apakah velvetnya udah benar. Greenline velvet. Upload sudah benar. Upload. Oke. Yang ini kita jangan update dulu. Kita mau mastiin uploadnya ini udah benar atau belum. Kita jalanin. Run main.go. Mahasiswa not declare dan tidak digunakan. Oke, kita komen dulu semuanya. Oke, clear. Kita jalanin dulu. Snap. Nah, kita udah punya fotonya ya. Kita send dulu. Oke, apakah terupload? Belum terupload ya. Tidak ada error. Oke, coba kita pakai yang tadi dulu. Sesuai instruksi ya.
Dan ini kita komen dulu. Kita mau mastiin kalau filenya ini udah masuk di upload sini. Oke, kita jalanin ulang. Jalan, kita sampai dulu. Oke, masuk. Nah, dia masuk ya. Udah masuk ke sini fotonya. Oke, berarti harus pakai ini. Oke, saya jelaskan. Jadi kita bikin direktorinya dulu ya, atau foldernya dulu. Ini uploads. Sudah, kemudian kita define di kodenya. Kalau ini tuh ada folder uploads. Nah, titik slash ini itu tandanya current atau direktori utama. Nah, direktori utama ada folder uploads. Kemudian file name ini sebenarnya sama ya kayak yang file name. Eh, Coba kita lihat juga deh file name ini apakah ada perbedaan sama yang file.filename biasa. File name dari file ya file titik file name. Ini file name dari base. Di sini return last element of path. Oke, coba nanti kita cek dulu. Kita jalanin lagi. Oh, kita jalanin ulang. Kurang main.go, kemudian postman, send. Nah, sama aja sebenarnya sih. File name dari ini. Jadi pp ataupun apa yang file dari file name kamu sama file path base itu sebenarnya sama. Jadi tadi itu permasalahannya ada di upload sini deh kayaknya. Oke, coba ya. Kita coba-coba aja. Kalau file name-nya ini berdasarkan file name biasa, apakah bisa? Harusnya sih sama ya. Kita jalankan. Smile, send. Harusnya ada dua, tapi nggak tahu nih. Coba kita hapus dulu kali ya. Takutnya nge-replace. Kemudian send. Nah, dia masuk lagi ya. Berarti sebenarnya sama si upload sini. Oke, nah kita udah dapat nih, udah bisa nyimpan si file name-nya ini. Lalu kita masukin ke eh, folder uploads, kemudian baru kita upload atau kita
ganti perubahannya yang ada di database. Dari fotonya ini kita tambahkan, kita update filenya. Oke, karena tadi pakai auto migrate harusnya eh, kalau kita cek database CV mahasiswa, mahasiswa udah langsung nge-get atau ngebikin kolom baru ya. Nah, ini VB udah masuk dia. Oke, kita bikin full dulu deh. Nah, di sini ada satu mahasiswa ya. Hmm. Di Param sini ID-nya juga satu. Oke, kita ganti dulu deh. Oh ya, untuk menyimpan foto biar best practice-nya ya, biar eh, kalau misal namanya sama dan biar apa namanya di sini tidak terreplace kalau misalkan ada biasanya kan kalau kita mau upload foto biasanya ada yang fotonya namanya sama ya. Nah, biar tidak terreplace kita perlu ganti namanya ya. Nah, namanya ini bisa kita ubah. Misalkan, jadi best practice-nya adalah kita pakai identifier atau sesuatu yang unik di namanya itu. Biasanya bisa pakai apa, timestamp atau itu merujuk pada waktu atau kita juga bisa pakai ID. Nah, kita pakai ID aja ya. ID eh, sebentar. Harusnya di filepath-nya ini bisa diubah sih. File name-nya kita ubah jadi di file sprintf. Nah, di sini persen s underscore persen s. Nah, yang pertama itu ID, ID-nya si user, kemudian underscore nama filenya. Coba dulu ya. Jadi setiap, karena ini kan foto profil ya, jadi setiap user atau mahasiswa itu punya foto profil yang unik satu-satunya gitu. Jadi nggak ada nama yang sama. Oke, oke, kita coba dulu ya di Postman kita pilih misalnya yang ini NC kita send. Ini udah masuk, tapi dia tidak terreplace namanya. Coba kita lihat di database. Oh, dia nggak terreplace ya ternyata. Namanya, oke. Kayaknya kita coba fokus di file name-nya dulu deh. Yang ini biarin dulu aja. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Kemudian setelah ini kan udah masuk ya ke database, nama fotonya, kemudian juga udah terupload di filenya di folder uploads. Kemudian selanjutnya kita perlu menampilkan fotonya.
Nah, menampilkan filenya. Nah, menampilkan file ini dia ada eh, dua cara ya, yaitu menampilkan file dalam artian tampil di website atau bisa juga dengan download file. Download file artinya dia langsung auto download di browser gitu. Nah, ini kita coba pakai dua-duanya ya, cara dua-duanya. Nah, misalkan nih, kita pakai cara yang pertama dulu. Kita menampilkan file sesuai dengan nama file yang telah disimpan. Nah, jadi caranya kita bikin roots-nya dulu nanti. Kemudian ada file name-nya. Nah, ada param file name. Nah, tadi kan udah kita simpan ya file name-nya. Kemudian caranya adalah kita buka file path-nya ini. Nah, file path-nya itu ditemukan dari ini fmt sprintf file name. Nah, file name-nya tadi udah kita simpan ya. Baru kita return C file. Gitu. Oke, kita coba dulu. Kita bikin roots dulu. Mahasiswa roots. Misalnya karena dia mau nampilin berarti get ya. Mahasiswa view foto. Kita bikin handlers dot view foto mahasiswa. Oke, di foto mahasiswa dibikin di kita bikin fungsinya dulu. Function view foto mahasiswa c dot konteks. Oke, tadi ada file name. Mahasiswa, oh gini aja, titik file name. Nah, otomatis nanti ini kan nama filenya ya. Nama filenya nanti akan eh, kita ambil. Kita udah ada nama filenya, terus file path-nya ini ya dari tadi yang upload ini. Ada uploads, di folder uploads, terus file name-nya. Misalnya uploads uname.jpg. Nah, nanti tinggal kirim aja pakai C file, file path kayak ini. Oke, coba kita eh, tampilkan dulu. Kita bikin request. Foto. Kemudian base URL slash mahasiswa. Tadi file name. Ini ya. Nah, file name-nya ini kita isi sesuai nama yang ada di sini. Misalnya tadi ya, JPG. Okay, authorization is required. Jadi get ini sebenarnya ada yang salah sih sebenarnya. Jadi get ini kan sebenarnya sama ya kayak yang di sini. ID sama file name. Nah, si root handler ini bingung dia ngeget yang mana sih. Nah, makanya kita perlu bikin handlernya ini unik. Makanya saya pakai di sini
sebelum file name saya bikin slash view file name. Oke, clear. Terus kita jalankan run main.go. Sini saya tambahkan slash view. Send. Nah, di sini akan keluar gambarnya ya di Postman-nya. Oke. Nah, gimana caranya? Kan kalau nampilin gambar ini kan satu-satu ya, perlu disimpan di upload sini, perlu kita panggil satu-satu. Nah, caranya eh, di misalkan ya di get mahasiswa detail, get mahasiswa PID. Nah, kita juga udah ini ya bikin kolom atau coba deh kita cek dulu yang get mahasiswa PID, detail mahasiswa. Token ID-nya adalah satu, kita send. Nah, di sini kan dia udah ada foto ya, foto unnamed.png. Nah, nanti tinggal kita mapping fotonya ini dia sebagai tadi ya URL-nya ya. Misalkan gini, ya kan udah ada mahasiswa, terus kita ubah mahasiswa foto sama dengan gini. Sesuai sama URL yang kita localhost 8080. Karena ini string, karena ini pointer, jadi kita bikin variabelnya dulu URL at localhost 8080 slash tadi ya, sesuai endpointnya view API, sorry, API dari API mahasiswa view slash. Nah, di sini mahasiswa, mahasiswa titik foto. Nah, baru kita tampilkan URL fetch-nya. Cuman kita perlu pengecekan ya, biar dia tidak error. If mahasiswa titik foto tidak sama dengan nil, maka tampilkan ini. Kita jalanin ulang. Nah, sini udah ada URL fotonya ya. Nah, kayak gini sama kayak yang ada di sini, kurang lebihnya. Oke, lanjut. Ada satu lagi, yaitu pakai download. Kita pakai download, diubah, kemudian download. Nah, download ini dia akan langsung bikin eh, file-file yang kita arahkan ke yang kita mau itu langsung ke download. Misalnya c.kin konteks.
Nah, pakainya file attachment ya. File name itu param. Kemudian file path-nya adalah dari folder upload slash file name itu pakai file attachment. Tunggu ya, kita jalanin ulang. Run my.com. Sorry, itu ada yang bocor mic-nya. Oke, kita udah eh, jalanin ulang ya. Terus kita bikin endpoint baru, namanya download. Download foto. Kita ganti download. Kita send. Oke, ini di Postman sama aja. Cuman kalau kita aplikasikan di eh, website itu akan beda. Sebentar, saya mau matiin middleware-nya dulu biar bisa tahu perbedaannya. Terus, terus, JDK. Nah, dia langsung ngedownload ya di sini. Kemudian kalau tak di view, dia munculnya nge-view, bukan ngedownload. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu bisa kita terapkan juga di detail ya. Nah, jadi kita bisa adjust di detail mahasiswa, kita mau mahasiswa ini fotonya bisa view, bisa di-download. Kemudian kita lanjut di materi ekspor data Excel. Nah, jadi ekspor data itu eh, jadi kita udah punya banyak data nih. Nah, kita mau dia generate ke Excel. Nah, caranya gimana? Kita butuh library pihak ketiga karena di Go ini dia nggak punya package khusus buat generate Excel. Nah, kita pakainya Excelize. Nah, kita download dulu. Get GitHub Excelize. Oke. Kemudian, nah cara buat Excelize itu
cukup gini, Excel new file. Nah, dia F-nya ini kita sebutnya file aja ya. Nah, dia akan langsung bikin sebuah file Excel. Nah, di sini kita bisa setting nih. Eh, jadi set cell value. Jadi di sini ada sheetnya itu sheet berapa, kemudian A1 ini kolomnya ya, kolom atau selnya A1 berarti paling pojok atas, kemudian isinya itu ada nama gitu. Kemudian selanjutnya kita coba dulu. Kita udah download Excelise, kita bikin roots, kita mau bikin mahasiswa roots dot get, kemudian slash export. Kita mau bikin export semua data mahasiswa. Handlers titik export mahasiswa. Kemudian function di handler dan input konteks. Kemudian tadi ya F sama dengan uh, Excelize Excelize titik ini adalah new file, new file. F-nya ini kita bisa set cell value. Nah, kita tentuin dulu sheet-nya itu biasanya ya eh, sheet name ya adalah sheet one. Masukin di sini sheet name. Nah, kemudian kita mau bikin headernya dulu. Headernya itu A1. Kemudian value-nya adalah nama. Selanjutnya A2. Oh, sorry, B2. B1. Satu itu merujuk pada row ya. Kemudian B itu kolomnya. Selain nama itu mahasiswa juga ada name. Nah, kita coba export ini dulu aja. Kemudian, nah ini kan kita udah bikin headernya nih. Nah, kita mau nampilin data mahasiswanya. Nah, data mahasiswanya itu kita kan udah bikin repository list mahasiswa. Kita tampilin di sini aja. Repository titik list mahasiswa. Dia returnnya 2 ya, mahasiswa sama error. Ya. Nah, kalau error kita return dia data request yang menggunakan adalah oke. Selanjutnya, nah kita kan mau nampilin data mahasiswa yang ada di database. Jadi kita perlu looping ya, for range. Mahasiswa ini mau kita tampilin di Excel-nya. Jadi F titik set cell value.
Nah, sheet name. Kemudian, nah di sini kan eh, harusnya ada indeks ya. Kita kasih i atau indeks gitu. Nah, indeks ini mulainya dari nol. Jadi kita harus nambahin dia plus satu. Nah, kita mulai eh, dari namanya dulu ya. Nama itu dia ada di kolom A. Berarti kita tambahkan A plus indeks plus satu. Harusnya kita pakai fmt sprintf ya. mt.sprintf A persen D. Nah, gini. Lalu koma isinya adalah MHS titik nama. Itu pun juga dengan name. MHS name. Tapi dia ada di kolom B. Kayak gini. Nah, kemudian baru kita di sini tuh kita udah bikin file Excel-nya, kita udah mapping filenya juga. Selanjutnya adalah kita menulis file Excel ini dalam memori dan di output ke respons HTTP. Nah, kita pakainya adalah buffer ya. Kita copy dulu aja. Nah, kita bikin deklarasi variabel buffer. Buffer ini eh, apa ya istilahnya kayak data byte-byte-nya Excel. Jadi Excel kan dia berupa file ya. Padahal sebenarnya dia itu juga punya kayak kode biner gitu. Nah, itu tuh eh, pemecahannya itu pakai batch buffer ini. Nah, kemudian filenya itu kita tulis fwrite ke buff ini, buffernya ini. Nah, kalau dia gagal, maka return errornya apa? Error. Kemudian kalau berhasil, nah file buffer ini kita kita return pakai si data. Nah, di sini buff.bytes. Nah, yang ini apa? Data ini dia respons ya, respons untuk mengirimkan sebuah data. Nah, dia ada status HTTP sama ini konten tabnya. Nah, konten tab si Excel itu sudah pasti ini spreadsheet HTML, spreadsheet ml.zip. Nah, kemudian di header kita juga bisa nambahin ini file name users.xlsx. Nah, ini adalah nama filenya gitu. Jadi kita bisa set nama filenya juga. Kita juga perlu setting content tab dan kirim eh, Excel-nya berupa buff ini. Oke, kita coba run file.com. Kita bikin endpoint baru dulu. Kita copy aja dari sini, duplicate paste. Ini namanya export. Endpointnya adalah mahasiswa slash export. Nah, tadi get ya. Biar tokennya udah. Kita send. Nah, ini adalah hasil dari Excel-nya, buffer tadi. Nah, caranya gimana biar jadi Excel? Kita pilih klik di sini, titik tiga, kemudian save response to file. Nah, kita simpan, sudah ada, kita replace, save.
Nah, di sini ya Rina sama NIM-nya. Nah, cuman di sini masih ada error nih. Kok headernya nggak ada? Nah, coba kita cek. Nah, di sini kan A1 ya, A1. Nah, sementara indeks itu eh, dia mulainya dari nol terus ditambah satu. Jadi A1 juga dong. Nah, makanya kita perlu bikin dia plus 2 biar dia kembang tinggi antara A1, antara headernya sama si value-nya gitu. Oke, kemudian kita coba ulang lagi ke runmain.go. Kita hapus dulu filenya yang users. Oke, udah jalan. Nah, selain langsung send tadi, kita juga bisa pakai ini ya. Bawahnya send ini ada send and download. Nah, dia nanti secara otomatis ini bikin download si Excel-nya tadi ya. Jadi langsung otomatis juga bisa. Terus kita buka. Nah, ini ya, ada nama, NIM, kemudian ada data si mahasiswanya juga. Oke, gitu. Nah, terkait styling, harusnya ini bold atau ini eh, harus dilebarin kolomnya. Nah, itu XLS juga menyediakan fitur-fitur tersebut. Nah, teman-teman bisa explore sendiri ya terkait eh, gimana caranya bikin si Excel ini rapi. Oke. Selanjutnya, Excel Excel tadi udah. Selanjutnya kita akan bahas soal ini asinkronus. Nah, asinkronus itu apa? Jadi asinkronus itu adalah proses yang dijalankan tanpa harus menunggu proses lain. Gitu. Biasanya nih kalau kita melakukan eh, apa ya sebuah proses itu kan biasanya berurutan ya. Kalau kita masak mie, berarti kita rebus airnya dulu, kita buka bungkus mie. Kalau airnya udah agak panas, kita cemplungin tuh, kita masukin mie-nya. Nah, di proses asinkronus ini, jadi kita bisa jalanin secara paralel, dua-duanya jalan. Jadi kita apa panasin air iya, tapi sembari kita nunggu kita langsung buka bungkusnya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi tujuannya itu adalah efisiensi waktu mengerjakan proses secara bersamaan dan mempercepat hasil. Contohnya adalah ini ya, kirim email sambil menyimpan data di database tanpa menunggu email harus selesai dulu. Banyak nih kasusnya kayak gitu. Nah, contohnya ini ya. Jadi di function main ini eh, nah ini kita bikin kita baca dulu eh, programnya seperti apa. Jadi di program ini itu ada dua proses. Yang pertama itu menyimpan data, yaitu dijalankan seperti biasa ya. Kemudian mengirim mengirim email. Yang ini dijalankan secara asinkronus. Nah, lalu setelah proses asinkronus ini selesai, kemudian mencetak selesai semua. Oke, kita coba breakdown satu-satu ya kodenya. Jadi deklarasi WG atau wait group ini digunakan untuk proses menunggu asinkronus ini selesai dijalankan. Nah, jadi seperti tadi ya, kita nyimpen data, kita ngirim email, tapi ini digunakan secara sinkronus, lalu
sebelum selesai atau sebelum proses atau setelah semua proses ini selesai, langsung mencetak selesai semua. Jadi harus nunggu semua proses ini jalan dulu ya. Nah, makanya kita ada WG, Sync Wait Group. Ini alat bantu untuk menunggu proses asinkronus. Nah, kita mulai proses simpan data. Ini kode yang pertama yang dieksekusi, kemudian masuk ke function ini, simpan data. Nah, simpan data ini dia akan juga langsung dijalankan. Nah, simpan data, time sleep. Nah, dia akan pending dulu. Setelah 2 detik, baru nanti datanya ini akan muncul ya. Maksudnya log ini akan muncul data berhasil disimpan. Misalnya kayak gitu. Kemudian, nah ini ada WG. WG itu dari sini, wait group, add satu. Nah, ini ada tambah satu task. Tasknya apa? Yaitu yang ini, go function. Nah, ini adalah proses asinkronusnya. Sebuah kode kalau di Go itu ada Go function ya, berarti artinya dia adalah proses asinkronus. Nah, kita tunggu nih, differ wg done. Artinya memberi sinyal bahwa proses asinkronus ini udah selesai. Differ berarti kan eh, semua proses dijalankan dulu, baru differnya dieksekusi ya. Nah, di function ini ada kirim email. Nah, kirim email yang ini ya. Nah, kirim email ini cuman dia delay 3 detik. Kemudian langsung output email berhasil dikirim. Berarti nanti eh, ketika di sini masuk ke sini eh, ini akan berjalan secara paralel. Jadi ini jalanin dulu, terus sembari ini jalan, lanjut eksekusi kode selanjutnya. Yaitu apa? Ini mencetak, menunggu proses kirim email selesai. Nah, ini dicetak dulu nih. Sembari menunggu ini selesai, karena ada wiki wait ya. Jadi ini dicetak dulu, terus wiki wait. Nah, semua tunggu sampai semua proses asinkronus selesai. Nah, ini dijalankan dulu 3 detik, email berhasil dikirim, baru ini mencetak selesai semua. Kurang lebih kayak gitu. Kita coba dulu. Kita nyobanya di main aja ya. Karena sebenarnya ini di studi kasus kita nggak terlalu pakai yang ini. Kita eksekusinya di main. Yang ini kita komen dulu. Ini hasilnya seperti yang tadi ya dijelasin. Kita coba jalanin go runman.com. Nah, ini ya. Oke, jadi kita breakdown dulu. Output yang pertama yang dimunculkan adalah mulai proses simpan data. Ini ya, mulai proses simpan data. Kemudian masuk ke function simpan data. Nah, dia ada delay nih 2 detik. Kemudian eh, setelah 2 detik, dia akan output data berhasil disimpan. Ini ya, sama ya. Kemudian ada nih WG add 1 atau dia tambah satu task yang harus ditunggu. Tambah satu function asinkronus.
yaitu apa? Ngerjain ini. Nah, jadi ada diver weekend. Diver itu ini dieksekusi setelah function yang di sini selesai dijalankan. Diver ya. Nah, weekend itu artinya sinyal kalau oh ini prosesnya udah selesai gitu. Apa yang dieksekusi di function asinkronus ini itu ada kirim email. Nah, kirim email ini dia ada delay 3 detik ya. 3 detik, kemudian ketika udah 3 detik, email berhasil dikirim. Nah, cuman karena ini asinkronus, berarti ya udah ini berjalan, dibiarin sendiri aja gitu. Nanti akan berjalan. Nah, setelah ketika asinkronus ini berjalan, paralel, dia juga akan ngejalanin kode selanjutnya, yaitu ini, menunggu proses kirim email selesai. Karena kan si kirim email ini ada jeda ya, delay 3 detik. Otomatis setelah simpan data, dia mengeksekusi ini, menunggu proses kirim email selesai. Nah, dicetak nih yang di sini. Nah, dicetak, kemudian ada ini, wiki wait, tunggu dulu sampai proses selesai gitu. Nah, kirim email selesai, terus ngejalin divernya ya. Ini udah selesai prosesnya. Berarti lanjut ke kode selanjutnya, yaitu mencetak selesai semua. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, asinkronus ini banyak diterapkan di beberapa proyek yang butuh ini ya, eh, kecepatan buat diproses. Jadi biar nggak tunggu-tungguan. Nah, itu yang dinamakan asinkronus. Kemudian ada juga yang dinamakan go-routine. Go-routine ini pun juga bisa dibilang proses asinkronus juga. Cuman eh, go-routine ini dia kalau tadi ya kirim email berarti dia secara runtut ya kirim emailnya. Sementara kalau go-routine ini dia membagi tugasnya. Coba nanti saya jelaskan di kodenya ya. Jadi GoRutin ini punya ini fitur andalannya dari Golang sih. Jadi dia ringan. eh, jadi satu program itu bisa menjalankan ribuan GoRutin. Jadi misalnya ya tadi kita perlu kalau di sini kan contohnya cuma kirim satu email ya. Gimana kalau kita kirim 1.000 email? Nah itu kan bakal lama ya. Karena kan kirim emailnya ini runtut gitu. Nah, dengan GoRutin ini kita bisa bikin proses asinkronus yang dijalankan secara banyak gitu. Jadi tadi misal perlu kirim email 1.000, nah itu bisa dipecah. Misalkan kita mau bikin 500 GoRutin. Nah, berarti nanti akan ada 500 tugas gitu, 500 tugas yang harus dieksekusi oleh gunya ini buat kirim emailnya gitu. Jadi nanti setiap guru tim itu cukup kirim 2 email gitu. Jadi nanti dijalankan 500 itu secara bersama-sama. Contohnya adalah ini, ada wiki ya tadi biar ada proses buat nunggunya, semua proses selesai. Sebenarnya tanpa wiki pun juga bisa. Cuman kita mau ngecek dulu juga biar prosesnya apa ya, biar gampang memahaminya. Kita bikin perulangan nih. Nah, ada 20 perulangan ya.
Nah, di sini setiap ulangan kita tambah satu task gitu. Jadi satu function, satu coroutine. Kalau ada 20 berarti ada 20 coroutine gitu. Nah, dia menjalankan proses asinkronus, yaitu cuman ngeprint ini, counternya atau ngeprint proses ke sekian. Baru nanti ketika semua proses sudah selesai, nah dia outputnya semua proses selesai. Biar gambar, kita coba dulu di main. Ini saya komen dulu. Ini ya, fokusnya di sini dulu. Coba kita jalankan. Harusnya dia mencetak ini secara bersama-sama ya. Jadi nggak urut harusnya. Karena kan semua proses dijalankan secara acak. Semua ngeprint gitu. Kurang main.com. Nah, di sini ya kita lihat ketika kita jalanin di sini prosesnya eh, tidak acak. Eh, di sini prosesnya tidak urut. Jadi tidak selalu proses pertama itu dijalankan yang pertama karena kita bikin coroutine ini jumlah 20 ya. Nah, berarti kita eksekusi 20 itu secara bersamaan. Nah, makanya di sini dia tidak urut dan kita tidak tahu, tidak bisa menentukan proses mana yang jalan duluan gitu atau selesai duluan. Nah, itu yang disebut coroutine. Nah, ini juga bisa diterapkan ke aplikasi yang ekspor tadi ya. Nah, di ekspor misal ada banyak mahasiswa. Nah, kita ada 1.000 mahasiswa. Nah, gimana biar ekspornya itu cepat? Yaitu salah satunya pakai coroutine ini. Jadi kita anggaplah bikin lima, lima coroutine. Lima coroutine itu nanti akan nge-mapping semua mahasiswanya gitu secara simultan atau secara paralel gitu. Jadi prosesnya akan lebih cepat daripada mapping satu persatu. Kurang lebih begitu, teman-teman. Semoga uh, ada pencerahan ya. Karena goal rutin ini materinya sedikit susah sebenarnya. Makanya nanti kita nggak akan terapkan di studi kasus project nanti atau mini project nanti, tapi nanti yang bisa nerapin di sini pakai rutin itu dapat poin yang eh, tinggi lah, istilahnya gitu. Oke, dari saya itu dulu. Mungkin kalau misal nanti ada pertanyaan, kita lanjut di sesi Q&A. Saya kembalikan ke MC ya. Wah, oke. Thank you untuk Kak Syaiful untuk telah membawakan sesi materi pada sesi hari ini gitu ya. Nah, teman-teman tentunya ini juga pastinya seperti biasa kita akan lanjut nih ke sesi Q&A seperti yang udah disebutin tadi sama Kak Syaiful sendiri. Kalian kalau mau nanya-nanya boleh banget guys di sini. Kalian langsung aja kasih pertanyaan kalian gitu ya. Biar bisa langsung dijawab juga sama Kak Syaifulnya. Oke deh, kita jadi langsung masuk aja ke sesi Q&A-nya. Teman-teman boleh langsung menanyakan pertanyaan kalian lewat kolom chat nih, kalau kalian masih kayak malu-malu gitu ya guys.
Tapi kalau kalian berani juga untuk langsung menanyakan gitu ya, langsung on mic itu juga boleh banget guys. Oke, mungkin aku tunggu kali ya pertanyaan dari teman-teman semua. Gimana nih guys, ada yang mau ditanyain nggak? Tadi tuh Kak Syaiful juga udah bilang sendiri gitu ya, materi hari ini tuh cukup kompleks loh teman-teman. Jadi mungkin ada pertanyaan gitu ya di bagian beberapa bagian kalian masih ada yang bingung gitu, boleh langsung aja ditanyain. Nanti bakal dijelasin ulang ini sama Kak Syaiful gitu. Mana nih guys, tadi tuh ada materi kan seputar misalkan go rutin atau asinkronus gitu. Ada yang mau ditanyain gak nih? Mumpung sesi Q&A-nya masih dibuka guys. Oke, mungkin karena sampai sekarang juga aku belum ngeliat nih ada pertanyaan yang muncul kali ya. Mungkin teman-teman juga masih kayak mikir gimana nyampeinnya atau mungkin ada yang malu-malu gitu ya. Nah, karena itu aku mungkin tutup dulu ya sesi Q&A hari ini. Nah, aku hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, si Q&A-nya aku tutup ya tahun ini lewat Mentimeter yang bakal dibagiin oleh panitia di akhir sesi hari ini ya teman-teman. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara hari ini nih teman-teman, kita bakal melakukan sesi dokumentasi dulu seperti biasa sebagai bukti kehadiran teman-teman pada sesi Antikem hari ini. Nah teman-teman boleh banget dong nyalain mulai kameranya gitu ya, nyalain kameranya dan gunain virtual background yang udah tersedia nih yang udah dibagiin sama panitia kita dari awal sesi hari ini gitu ya, teman-teman. Oke, sesi dokumentasi hari ini aku serahin pada tim dokumentasi, kepada tim dokumentasi, dipersilahkan. Sesi dokumentasi bakal aku mulai 1 menit lagi. Teman-teman diminta untuk on cam dan gunakan virtual background ya. Untuk sesi dokumentasi aku mulai ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Oke.
Next tentunya, karena kita juga udah di akhir nih teman-teman, aku bakal sesuai dengan kultur BNCC gitu ya. Tadi kan kita udah mulai dengan doa, aku bakal tutup sesi hari ini lagi dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Doakan aku pimpin juga secara universal, teman-teman yang lain bisa mengikuti sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat dan bimbingan-Mu juga ya Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan sesi LNT Camp sesi ke-8 hari ini dengan baik. Tuhan tolong bantu juga supaya apa yang telah kami pelajari hari ini dapat benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kami semua ke depannya. Tuhan, sekarang kami akan kembali ke kesibukan masing-masing. Tuhan tolong tetap bantu dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum aku nutup sesi hari ini juga, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada rekan media partner kami yaitu Bengkel TI yang telah ikut berkontribusi dan menyukseskan sesi hari ini juga dan kepada pengajar kami yaitu Kak Syaiful juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan selain itu juga kami dari panitia LNT juga serta BNCC mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang telah hadir pada sesi Antikem pada malam hari ini. Nah, semoga materi hari ini juga dan pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, teman-teman. Mungkin kalian juga udah ngerti gitu ya, tadi udah ada pertanyaan atau mungkin kalau mau oleh panitia kita nih, kalian bisa langsung aja scan QR code-nya. Nah ini, ataupun kalian mau nanya langsung ke Kak Syaifulnya juga boleh banget guys. Sudah disediain nih kontak personnya di pinggir barcode-nya gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman bisa menanyakan pertanyaan kalian lewat kedua cara ini gitu teman-teman. Nah sebelum teman-teman meninggalkan Zoom juga, teman-teman diharapkan banget buat bisa mengisi link exit tiketnya kembali ya dengan men-scan QR code-nya yang ada di layar ataupun klik link yang ada di kolom chat teman-teman. Nah, ini beda ya sama entry tiketnya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu nih semua. Jadi, pastiin kalian jangan lupa buat diisi gitu, teman-teman, link exit tiketnya ini. Nah, sekali lagi, saya Sisil, mewakili seluruh panitia dan BNCC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua partisipasi teman-teman semua dalam sesi Anticamp pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan atau ada salah kata selama sesi Anticamp pada hari ini berlangsung. Saya Prisla Nathaniel Setiadi dan seluruh panitia Anticamp pamit undur diri dulu ya teman-teman. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Dadah, itu sesi ke-9 guys. See you. Dadah.